sakit, tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita ke sini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Ini saya dipaksa. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Ujung pelan aja begitu ya ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Kalau saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita. Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Ada. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Apa susahnya sih Mas ngasih dulu kasih tunjuk nomor? Ini enggak ini. Jadi coba aku di belakangnya. Iya, Pak. Awas. Siap. Tolong nanti kamu itu ini jangan, saya minta laporannya. Siap. Saya minta laporannya, jangan kelamaan. Kalau enggak kita segel lagi sama kayak di Surabaya. Siap. Gitu loh. Mereka kalau mau nyari duit di bangsa ini, di wilayah hukum kita, mereka harus patuh terhadap hukum yang berlaku di Republik ini. Jangan main-main mereka. Oke? Bisa sampaikan. Oke, sampein ya. Kita nggak dalam kapasitas untuk ini kamu nih, ya. Kita ini bukan preman, bukan gerombolan preman. Tapi kalau seandainya kalian nggak kooperatif ya, kita mangkal juga. Setelah kasus dugaan penahanan ijazah di Surabaya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan juga melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke salah satu perusahaan di Riau yang diduga juga melakukan penahanan ijazah. Apakah kasus ini hanya terkait dengan penahanan ijazah saja atau adakah hal lain yang dilanggar oleh perusahaan? Saat ini kami sudah berada di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan kita akan coba temukan faktanya kepada para pekerja yang infonya yang kami dapatkan ini akan melakukan audiensi kepada kantor Dinas Ketenagakerjaan. Selamat siang, Mas. Ini dari karyawan PT Tour Travel kemarin ya, betul? Boleh kita ke sini sebentar, Mas? Kalau boleh kami ngobrol, ingin tahu apa saja yang ingin dilakukan pada hari ini mungkin dengan Mas siapa mungkin? Danu. Oke, Mas Danu. Iya. Mas Danu hari ini ke sini bersama siapa saja? Saya bersama teman-teman ex-karyawan dari PT Sanel Tour Travel. Kami kesini agendanya ingin audiensi dengan Pak Kadis perihal kemarin penahanan ijazah kami gitu. Berarti semua yang mengadu atau 30 orang itu semuanya dari satu perusahaan yang sama? Satu perusahaan yang sama. Mas Danu, apa yang nanti mau dilaporkan atau diaudiensikan kepada Kadis? Pertama ya masalah penahanan ijazah nih ya, karena itu sebenarnya dalam hukum kan tidak boleh. Lalu pelanggaran dalam hal pekerjaan, mungkin ada teman-teman ini yang dia gajinya dipotong secara sepihak dan ada yang ceritakan kasusnya gitu kan. Ada yang dia hadir nih, tapi dibilang tidak hadir. Padahal di CCTV dia ada nih. Tapi dari manajemen juga dibilang nggak hadir ya, nggak mau tahu dia nggak hadir gitu karena itu kesalahan sistem dalam absensi ya gitu. Tapi dari manajemennya ya tetap mengatakan dia tidak hadir, makanya dia memutuskan berhenti. Ternyata dia setelah berhenti dikenakan penalti. Penalti itu berupa angka yang pada awalnya dalam kesepakatan itu tidak ada ya, dalam penyebutan kesepakatan kerja penalti sekian juta itu tidak ada. Dalam kontrak itu dalam ya? kontrak tidak ada. Tapi karena mereka memegang ijazah kami, jadi ketika mereka kawan-kawan ini ingin berhenti, dikenakanlah penalti secara sepihak dari 5 juta hingga 13 juta. Oke. Kalau boleh tahu teman-teman di sini ijazahnya sudah ditahan berapa lama? Kalau saya 3 tahun. 3 tahun? Ya dari tahun 2002 kan dia habis kontraknya tuh tahun 2005 bulan Maret tanggal 25. 2025? Ya. Oke, terus? Dari tahun 3 tahun saya dikontrak. Jadi sampai sekarang belum dikasih. Oke. Apa kemudian dampak yang dirasakan karena ditahan ijazahnya? Susah saya nyari kerja dan teman-teman lain pun ada juga yang masih nganggur. Ya itulah Kak, susah lah cari kerja Kak. Karena harapan kami segeralah ijazah ini dapat dikembalikan Kak.
Pak Kadis, Makasih ya. izin saya Tanti dari TV One, izin wawancara buat kami program Fakta Pak. Terkait dengan audiensi hari ini, tadi sudah menerima sejumlah mantan karyawan dari PT Tour and Travel ini, seperti apa hasilnya Pak? Iya, kita tentunya melihat dulu apa persoalannya. Mereka sudah menyampaikan bahwa mereka ditahan ijazahnya, walaupun mereka sudah tidak bekerja lagi di sana. Ya. Jadi kita juga kemarin menyayangkan kepada perusahaan tidak memberikan konfirmasi dan klarifikasi terhadap sidak yang dilakukan oleh Pak Wamen. Ya. Jadi kami kemarin sudah jumpa, walaupun sudah malam, kemarin kita jumpa dengan pihak perusahaan agar kooperatif menyampaikan informasi ini. Apakah benar pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat? Ya. Jadi jangan sampai menyimpan informasi seperti ini gitu. Kalau memang sudah tidak ada hubungan kerja, saya kira selayaknya kan mereka sudah mengembalikan ijazahnya, terkecuali kalau ada persoalan lain ya yang disepakati oleh pekerja juga pihak perusahaan ya. Jadi ketika di awal ada hubungan kerja ya terkait dengan ijazah ini harus ada kesepakatan bersama antara pekerja dengan perusahaan ya. Tapi apabila hubungan kerja mereka sudah berakhir, ya tentu selayaknya lah itu. Secara kemanusiaan kan ijazah ini harus diserahkan kembali kepada pekerja. Apa laporan yang tadi diterima dari mantan karyawan, para mantan? Saya belum terima ya, karena tadi pengawas saya yang mengambil keterangan. Ya. Pak, terkait dengan laporan yang disampaikan oleh para mantan karyawan ini sebetulnya sudah pernahkah diterima oleh Disnaker sebelumnya, sebelum hari ini? Baru kemarin, kalau yang ini ya, yang 12 orang ini baru kemarin. Ya, baru kemarin kita terima. Tapi kalau yang sebelumnya ini sudah selesai ditangani oleh para pengawas dan ijazahnya sudah dikembalikan kepada mantan pekerjanya. Ada berapa laporan pada saat itu yang selama ini diterima di Disnaker? Saya kurang tahu persisnya berapa, tapi kasus yang sebelumnya juga ada. Sudah ada tapi sudah selesai. Sudah selesai dan ijazah sudah dikembalikan kepada mantan pekerjanya. Oleh perusahaan yang sama? Ya. Artinya ini bukan pertama kali terjadi, Pak? Bukan. Ya, itu tadi pemirsa sedikit wawancara kami bersama juga Disnaker. Tadi beliau menyampaikan bahwa memang ditemukan tidak hanya permasalahan mengenai penahanan ijazah yang dialami oleh para mantan karyawan dari perusahaan ini, tapi juga terkait dengan hal-hal lainnya, terutama hak-hak dari pekerja yang tidak dipenuhi. Kita temukan fakta selanjutnya. Misalkan ya, dalam kontrak jika tidak memenuhi wajib kontraknya ini, maka ijazahnya ditahan. Jika ingin mengambil membayar sejumlah uang, itu artinya perusahaan tidak boleh membuat klausul seperti itu. Tidak boleh. Jelas hal itu bertentangan dengan aturan. Nah, kalau dalam sebuah perjanjian itu ada yang bertentangan, tentu tidak boleh gitu. Tapi kebanyakan kan perusahaan membuat hal-hal seperti itu kan untuk safety perusahaannya mereka. Regulasi ataupun undang-undang ketenagakerjaan itu jelas dilarang, tidak diperbolehkan melakukan penahanan ijazah karena itu membatasi hak individual pekerja ataupun tidak membebaskan pekerja untuk memilih pekerjaan yang diminatinya. Kan di situ terjadi diskriminasi gitu. Nah, itu secara undang-undang ketenagakerjaan ataupun kita yang sekarang ada nih Cipta Kerja, Junto Cipta Kerjanya itu dilarang, nggak diperbolehkan untuk melakukan penahanan ijazah. Saya rasa kalau secara pidana, secara eksplisit itu nggak diatur. Nah, ketika kita minta ada ancaman atau ada pun pemerasan, kamu mau ijazah kamu bayar sekian. Nah, di situ kan ada pemerasan. Nah, di situ timbul pidananya.